Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brandrianto akan membacakan makal kelompok 3 dengan judul Etika Profesional IT. Kita langsung ke pembahasan. Materi pembelajaran yaitu karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerjaan lainnya dan menjelaskan mengapa pekerjaan IT digolongkan sebagai seorang profesional. Yang kedua, hubungan yang harus dikelola oleh pekerja IT dan isu ketika apa yang dapat ditimbulkan dari setiap hubungan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kode etik, organisasi profesional, sertifikat, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan beretika dan profesional IT. Tujuan pembelajarannya memahami isu etika yang dihadapi oleh profesional dan pengguna IT. Aktivitas pembelajarannya: presentasi etika profesional IT, presentasi 10 asosiasi terkait IT Indonesia, kuis tentang etika profesional IT. Profesi mempunyai makna yaitu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Oleh karena itu, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan suatu tugas khusus. Profesional adalah seorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian dia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankan untuk tidak sekadar hobi atau bersenang-senang semata. Apakah IT worker seorang profesional? IT worker adalah seorang profesional karena orang melakukan pekerjaan dan mengandalkan keahlian yang dapat dari pelatihan dan penguasaan serta pengetahuan khusus, dan dalam kehidupan mempraktikkan keahlian tersebut untuk memenuhi kewajiban dari tugas. Dan selanjutnya, hubungan yang dijalankan pekerjaan IT. Yang pertama, hubungan pekerja IT dengan pemberi kerja, yaitu dimulai bahkan sebelum si pekerja IT tersebut mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja, barangkali mereka akan membicarakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan seperti tanggung jawab pekerja, dress code, lokasi kerja, gaji, dan setelah mulai kerja, pekerja IT tersebut harus memastikan bahwa ia telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan mematuhi semua kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, hubungan pekerja IT dengan klien. Hubungannya itu pada saat klien meminta pekerja IT melakukan suatu pekerjaan tertentu, klien menjelaskan tahap-tahap masalah dan hasil yang diharapkan. Kemudian IT memberikan alternatif atau rekomendasi terkait proyek yang dibicarakan. Masalah yang ditimbulkan dari hubungan ini biasanya terkait dengan penipuan, keliruan, pelanggaran kontrak, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan pekerja IT dengan pemasok. Pekerja IT harus membina hubungan yang baik dengan pemasok dengan harapan agar dia mengembangkan ide-ide atau mencari bagaimana menghemat biaya terus transaksi yang dilakukan. Hindari penyuapan dan berilah hadiah. Bedakan antara suap dengan hadiah. Suap berarti dalam maksud terselubung di dalamnya dan biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga. Selanjutnya, hubungan pekerja IT dengan profesional lain. Baik pekerja IT maupun pekerja profesional lain harus saling menghormati, menjaga dan mematuhi kode etik profesi masing-masing. Masalah etis yang terjadi dari hubungan ini seperti informasi yang dijual secara sengaja kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, selanjutnya, hubungan pekerja IT dengan pengguna IT. Pekerja IT bertugas untuk memahami dan memfasilitasi setiap kebutuhan dari penggunanya. Selain itu, pekerja IT harus menciptakan hubungan yang mendukung
perilaku etis untuk mencegah hal-hal seperti pembajakan, perangkat lunak, dan meminimalisir penggunaan sumber daya serta informasi yang disalahgunakan. Yang keenam, hubungan kerja IT dengan masyarakat luas. Pekerja IT diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan produk atau jasa yang bermanfaat, bukan suatu yang membahayakan. Selanjutnya, organisasi profesional IT. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi baru dalam bidang industri dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Yang kedua, ACM, Association for Computing Machinery. Organisasi ini adalah serikat ilmiah dan pendidikan komputer yang didirikan pada tahun 1947. Anggotanya pernah sebanyak 78.000 yang terdiri dari profesional dan para pelajar yang terkait dengan teknologi komputer. Kantor pusatnya ada di New York, Amerika Serikat. Secara umum, ACM sponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. Selanjutnya, ITEP. ITEP adalah asosiasi yang dibangun US tahun 1949 yang berfokus pada pengetahuan di bidang TI dan pemberdayaan profesi IT untuk mengembangkan potensi anggotanya sebagai seorang yang profesional. ITP berusaha memajukan profesi IT, melakukan pengembangan profesional, mendukung IT, dan kebijakan nasional tentang IT yang dapat meningkatkan potensi masyarakat secara keseluruhan. Project Management. Yang keempat, PMI. PMI adalah organisasi non-profit untuk profit management, proyek membuat standar penelitian, edukasi, publikasi, dan training tentang manajemen proyek. PMI mengeluarkan beberapa sertifikat antara lain Certificate in Project Management atau CPM, Project Management Professional atau PMP, Project Management Professional atau PGMP, PMI Angel Certificate Practitioner atau PMI SCP, PMI Risk Management Professional atau PMI RMP, PMI Scheduling Professional atau PMI SP. Yang kelima, SANS. Organisasi penelitian ini dan pendidikan di US yang dibangun pada tahun 1989. SANS berfokus pada penelitian, pelatihan keamanan informasi, dan sertifikat keamanan. Selanjutnya, sertifikat IT. Sertifikat ini adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikat ini biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, lisensi. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian definisi lain, pemberian izin dan pemilik barang jasa pada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang jasa atau lisensikan. Selanjutnya, vendor based. Sertifikat vendor based adalah sertifikat IT yang dikeluarkan oleh vendor tertentu dan materi pengujiannya jelas mengacu pada produk atau teknologi yang memenuhi atau vendor tersebut. Contoh vendor yang menulis sertifikat ini diantaranya Microsoft, Cisco, Oracle, Siemens, HP, Huawei, dan tersebut. Contoh titel sertifikat misalnya MCTS, MCTP, OCP, CCNA, dan sebagainya. Ini contoh vendor sertifikatnya. Nama Microsoft Sertifikat Profesional bidangnya PS software aplikasi. Sertifikat dasar mengambil ujian operasi sistem software aplikasi.
Selanjutnya Microsoft Certificate Administrator Developer. Kalau administrator itu mempunyai keahlian untuk mengelola atau mengimplementasi dan troubleshooting pada platform Windows 2000 termasuk Windows dan Server. Kalau developernya mempunyai keahlian membangun dan dapat mengatur aplikasi komponen tersebut. Selanjutnya Cisco Certificate Network Associate dalam bidang network administrator. Pemegang sertifikat ini diharapkan sudah profesional dalam hal menginstal atau mengoperasikan jaringan LAN atau WAN untuk jaringan kecil. Selanjutnya Adobe Certificate Expert, bidangnya komputer grafik and multimedia. Ditujukan untuk para graphic designer, web designer, developer, dan profesional bisnis yang ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami produk Adobe. Seorang yang memperoleh sertifikat SCE artinya mampu mendemonstrasikan menggunakan salah satu atau lebih produk dari Adobe. Selanjutnya CIU Associate dalam bidang internet. Sertifikasi menguji penguasaan dasar teknologi internet seperti web browser, FTP, dan email menggunakan XHTML, dasar-dasar infrastruktur jaringan. Selanjutnya Oracle dalam bidang database. Sertifikasi pada jenjang ini seorang dianggap memiliki pengetahuan dasar yang memungkinkan mereka bekerja sebagai anggota junior dalam sebuah tim yang terdiri dari administrator database atau pengembang aplikasi. Selanjutnya vendor netral. Sertifikat vendor netral ini dirilis oleh suatu badan atau organisasi yang tidak terkait vendor manapun, dengan kata lain cakupannya global. Materi ujian untuk sertifikasi ini jelas sangat luas. Tentunya kita juga harus mengetahui produk teknologi dan dari multiple vendor, dan karena cakupannya global maka sertifikasi vendor netral umumnya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan sertifikasi vendor lainnya. Ini contoh organisasi yang merilis sertifikasi ini, misalnya CompTIA serta BC Council, dan contoh titel sertifikasi misalnya A+, Networkers, dan tersebut. Ini CompTIA Network dalam bidang jaringan. Sertifikasi kompetensi yang menyatakan bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengolah, merawat, troubleshoot, atau mengaplikasikan jaringan komputer di level dasar. CompTIA Plus atau Entry Level Computer Service, yaitu teknisi. Sertifikat untuk profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang teknisi komputer. CompTIA IT Project, yaitu teknologi informasi. Sertifikat untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan dalam manajemen dan bidang teknologi informasi. Selanjutnya BNSP dan keahlian IT merupakan badan nasional yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. BNSP diadakan sebagai lembaga guna melaksanakan sertifikat profesional pada calon pekerja Indonesia. Garis besarnya BNSP menjadi pihak penjamin kualitas dan kualitas tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama asing nasional. BNSP dibangun atas panduan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. BNSP berperan sebagai organisasi dari pembangunan sistem kelembagaan dengan paradigma yang sudah diperoleh dengan basis kompetensi. Dalam pengembangan program tersebut, tiga pilar utama yang wajib didapat. Tiga pilar tersebut adalah kenaikan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan serta pelatihan dengan basis kompetensi. Pada saat menjalankan misinya, BNSP dapat menjadi pelaksanaan tes kompetensi dan penyelenggaraan sertifikat kompetensi profesi pada lembaga-lembaga yang berkaitan sebagai lembaga sertifikat profesi dengan melakukan lisensi. Selanjutnya SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok, terus gambar gerak, video, dan program televisi.
perekam suara dan penerbitan musik, bidang audio, visual engineering, technical support. SKN ini kategorinya dan komunikasi golongan pokok aktivitas. Yang ketiga SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok, aktivitas penyiaran dan pengurang bidang radio dalam kutip Kemmenaker nomor 111 tahun 2018. Selanjutnya SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok, produksi gambar gerak, video dan program televisi, program suara dan penerbitan musik, bidang multimedia dalam kurung Kemmenaker nomor 107 tahun 2018. Selanjutnya SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok, telekomunikasi, bidang instalasi fiber optik atau Kemmenaker nomor 1 tahun 2018. Ya, sekian, terima kasih.